Aku manut tuntunan aturan. Artinya Anda mau masuk Islam? Makhluk yang dimaksud oleh saya persilahkan untuk lawan Kebo Abang. Cap. Satu komando, Cak. Satu komando. Kenapa Anda mencari dan menanya kepada saya? Sukma siapa yang Anda akan bawa? Sukmamu. Orang luruskan niatnya. Orang yang kesini. Jangan menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu cuma sesat. Ingat misi kita mengislamkan Jaya Wisesa. Ada Bopo Lodaya. Nah, itu kan. Lillahi bismawati. Lillahi Allah. Anda tahu berapa lama Sang Prabu ada di tempat ini? Ora suwe. Ananging sejatine Prabu kuwi tresno karo agama sing saiki ana ing tanah Jawa. Dia tertarik dengan Islam. Oh, Loh, kok nangis? Saya ngasih info bahagia ini kok malah nangis sedih. Baiklah yang kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi pesan buat kami. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Oke, sahabat Syiar, siang ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap sedang menuju lokasi liputan kita nanti malam. Lokasi yang kita tuju bernama Alas Ketonggo. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi malam hari. Cuman yang jelas kita punya satu misi, yaitu mengislamkan Rahyang Jaya Wisesa. Dan tentu kita mempersiapkan diri ketika ada makhluk-makhluk yang tidak suka dengan kehadiran kita di Alas Ketonggo, terutama Kebo Ireng yang memang masih menyimpan dendam. Cuman yang jelas kita tetap fokus dalam pengislaman Rahyang Jaya Wisesa. Mudah-mudahan nanti malam acara berjalan lancar, kondisi situasi juga mendukung, tidak hujan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, niat dan rencana kita untuk membimbing pembacaan syahadat kepada Rahyang Jaya Wisesa bisa terlaksana. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Oke, sahabat syiar dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah berada di situs budaya Alas Ketonggo yang berlokasi di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Insya Allah kita di tempat ini akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan. Terutama saya sangat penasaran sekali dengan nama Alas Ketonggo, yang mungkin sahabat sekalian juga mungkin pernah mendengar nama Alas Ketonggo. Sebenarnya ada apa saja di tempat ini sehingga tempat ini disebut sebagai situs budaya. Dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh Pak Suyitno atau Mbah Suyitno sebagai juru kunci di situs budaya Alas Ketonggo. Assalamualaikum Mbah Suyitno. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehatnya Pak? Sehat Sehat ya. Alhamdulillah, yang penting itu Ya. di kondisi pandemi ini yang paling berharga adalah kesehatan tentunya. Betul. Sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dengan baik. Amin. Oke, Mbah Suyitno ini, saya terus terang aja baru pertama nih Mbah ke Alas Ketonggo ini. Sebelumnya saya hanya mendengar dari kawan tentang nama Alas Ketonggo yang berlokasi di Kabupaten Ngawi. Saya syukur alhamdulillah pada akhirnya saya diizinkan juga untuk datang, bisa silaturahmi ke sini, terutama berjumpa dengan Mbah Suyitno. Jadi ada beberapa pertanyaan saya terkait dengan lokasi di Alas Ketonggo ini. Yang pertama sekali tentu baik saya maupun sahabat syiar semua tentu pengen tahu sejarah Alas Ketonggo itu seperti apa, Mbah Suyitno. Oh, begitu. Kalau Alas Ketonggo itu kalau namanya kan tetap siapa yang namakan kita kan nggak tahu ya. Ya, Tinggal betul. menemui sejarah begitu aja. Tapi identik dengan Kerajaan Majapahit. Majapahit. Iya. Masya Allah. Identik dengan Kerajaan Majapahit. gitu. Itu ada sangkut paut apa kira-kira Alas Ketonggo dengan Kerajaan Majapahit? Begini, waktu Brawijaya kelima sudah lengser ke Prabon, dia kan mau bertapa di puncak Gunung Lawu. Lawu. Ya. Oh, iya. Dan dalam perjalanan ke Lawu, dia itu lewat Alas Ketonggo gitu. Nah, di dalam Alas Ketonggo dia punya apa itu bisikan batin, suruh bertapa dulu di Alas Ketonggo sebelum gitu. ke puncak Lawu ya. Nah, bertapanya di mana? Di Palenggan Agung Srigati sini. Oh, Srigati. Jadi Iya. ini memang petilasan Prabu Brawijaya kelima ya. Ya, kelima. Jadi beliau Bertapa di sini. Ya, lamanya berapa ya? Kita juga nggak tahu. Nah, Betul. terus sampai setelah itu dia terus dapat perintah meneruskan perjalanan ke Lawu. Dia juga Lukar Busononya ada di sini. Gitu. Apa itu lekar Busana keprabon kerajaan. Oh, busana kebesaran Majapahit ya. Terus dia meneruskan perjalanan pakai baju kuning. Baju kuning. Ya seperti apa itu baju pendeta itu. Oh, seorang biksu ya, Ya, yang yang Brahmana atau itu. Ya, berarti teruskan perjalanan lewat Candi Cetho. Oh, Candi Cetho. Iya, iya. Oke, oke. Lalu di tempat ini ada berapa situs budaya Di ini? sini ada 37 tempat, tapi tempatnya jauh-jauh. Masya Allah. Kalau yang dekat dengan sini itu di Korigapit, Korigapit, ya, Kali Tempur, Kali Tugu Tempur. Mas, Watu Dakon, Petilasan Pak Karno itu yang dekat-dekat sini. Yang dekat-dekat. Ya. Itu punya fungsi-fungsi sendiri nggak? Kalau tempat ini? di Korigapit itu yang di sana itu waktu Brawijaya bertapa itu patih sama prajurit-prajuritnya di sana. Begitu. Oh, Terus Tugu Mas itu para pujangganya yang tinggal di situ. Watu Dakon para dayang-dayang putri yang Dayang-dayang. ikut ke sana itu di Watu Dakon itu. Watu Dakon. Berarti
Watu dakon, batu apa? Ya artinya? batu itu yang ada Dakon. lubang-lubang seperti Oh, itu. dakon itu berlubang ya? Itu buat mainan tuh dulu. Congklak apa zaman? Ya, kalau mungkin sana congklak kan bawahnya enggak lah. Gitu. Tuh, ya. Berarti memang kedatangan Prabu Brawijaya ke tempat ini itu nggak sendiri ya? Enggak, ya, Beliau yang dikawal, masih ya. apa itu masih setia kan Yang tetap. setia, betul-betul, Masya Allah. Jadi memang lokasi yang berdekatan 5 situs itu Ya. memang erat kaitannya dengan Ya, Prabu kalau kali Brawijaya. tempur itu waktu Brawijaya mau bertapa itu siram jamas buang Sukertonyo Oke, di situ. ya benar-benar saya sering dengar itu Ya. sebelum melakukan ritual Ya, tertentu atau dia mau menyendiri bertapa harus mensucikan dulu. Ya, itu. Betul. Oh itu. Dan dari kelima situs ini kira-kira mana nih yang paling banyak dikunjungi para peziarah di tempat Ya, ini? Palangganan sini. Palanggana ini ya. Itu yang menjadi sentral Ya, tujuan sentral mereka. itu ya, sentral. Cuman saya memang tertarik ini tadi siang saya sempat lihat-lihat lokasi ini dan saya main ke apa namanya ke bawah sungai, Ya, sungai, ya. Tempur namanya. Ya, sungai Tempur. Itu banyak yang berenang berendam ya. di situ. Itu memang dikhususkan untuk berendam atau Ya, ada yang mandi saja, ada yang berendam, itu tergantung niat orangnya. masing-masing ya. Ya. Artinya memang ya semua itu mereka lakukan sesuai dengan niat Ya, niatnya. tujuannya Ya, masing-masing ya. Betul. Kira-kira ada mengandung keutamaan atau manfaat tertentu nggak kalau kum-kum di sana atau berendam di tempat itu? Kalau menurut keyakinan masing-masing itu ya, itu Kembali katanya ya. biar awet muda, Iya, macam-macam ya. biar ada yang sakit biar sembuh. Itu kan namanya kan permintaannya kan Seperti sendiri-sendiri itu. ya. Yang jelas memang Mbah Suyitno itu hanya sebagai pemelihara, Ya, merawat, betul, melestarikan betul. tempat ini. Ya. Yang datang sini kadang juga mereka punya keyakinan masing-masing ya, Masing-masing, atau ya. dibawa oleh seseorang yang di luar Ya, dari ya, dari tempat betul. ini ya. Saya tadi juga kita sempat dialog, ternyata juga mereka datang ke sini juga karena disarankan untuk pengobatan dan Ya, lain betul. sebagainya gitu. Oke, terus ada waktu-waktu tertentu nggak kira-kira pengunjung itu yang membludak banyak? Kalau waktu tertentu malam Jumat Legi, Jumat Legi, Jumat Ya. manis berarti. Jumat manis. Tiap bulan gitu ya? Tiap bulan tiap Jumat Legi itu ada pengajian di musola. sini Oh, di juga, musola, ya, di ada sini ada mujadan ya. Oh, ada pujadahan Ya. juga. Itu kenapa dipilih Jumat Legi? Apa Prabu Brawijaya merendamnya juga pada malam Jumat Legi pada waktu itu? Iya. Itu kan sudah punya hitungan. Udah ada hitungan Iya, sendiri sudah ya? punya hitungan sendiri. Hari yang baik untuk itu kan hari itu, mungkin kan sudah. Tapi tentu saja di luar itu juga Ya, ada aja ya. Tiap hari ada yang mandi. Tiap hari, ya. makanya tadi siang juga saya kesini Ya. ada beberapa yang datang ke Kalau sini. malam Jumat ya rame juga, Rame tapi juga. tidak seperti Jumat Legi. Legi ada kekhususan lah itu di Jumat Legi bagi keyakinan tertentu. Atau di malam satu suro mungkin ya? Nah, satu suro itu kan memang seperti nasional ya itu. Nasional. Kalau satu suro iya. Dan itu siapa aja yang datang ke sini? Dari segala penjuru. penjuru Dari Nusantara. Bali juga ada. Jakarta juga ada, Surabaya banyak ribuan sebabnya. Ribuan ya? Iya. Masya Allah. Berarti pengaturannya Bapak pas satu suro ekstra benar-benar ya. ini ya? Sampai ribuan. Ribuan. Masya Allah. Macet gitu banget. Macet terus ya? Masya Allah. Ini luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih Mbah Suyitno udah berapa lama ini menjadi juru kunci di sini? Saya mulai jadi juru kunci itu 2017. 2017. Ya. Itu turun temurun atau dipilih oleh desa, Yang menunjuk Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Iya. Desa ya? Iya. Nah dari urutannya itu urutan juru kunci yang keberapa? Saya Mbah? yang ketiga. Yang ketiga ya. Jadi sebagai penerus juru kunci Iya. yang ketiga. Yang karena sebelumnya itu meninggal dunia ya Meninggal, sebelum iya. Bapak ya. Masya Allah ini sangat menarik sekali ini Mbak. Terutama tentang ada namanya Sri Gati. Nah bisa dijelaskan nggak itu siapa sih Sri Kalau Gati? nama Sri Gati itu diambil dulu ada itu orang laku di sini. Dulu itu namanya Sri Gati. Oh yang melakukan Iya, pertapa pertama di sini juga ada nama Sri Gati. Sri Gati ya. Jadi itu memang nama manusia ya bukan Iya, nama gaib bukan ya? Makanya di mana-mana ada nama Sri Gati itu. Seperti Tempat-tempat itu. itu mesti punya petilasan itu ada Sri Ada Gati Sri itu Gati, ya. Seperti di Wamenang ada. Saya tahu di Panjalu itu juga ada. Di Panjalu. Ya, ya. Jawa Barat ya. Nah ini juga satu pertanyaan saya juga ini yang memang
Saya pengen tahu ini tentang kaitannya antara Alas Ketonggo dengan Alas Purwo. Itu kira-kira ada begini, itu menurut dongeng mana ya, dongeng. Iya, dongeng. Nah, sejarah kan sudah dibukukan. Iya betul. Dongeng cerita Kalau dari dongeng mulut ke mulut ya. Ya, dari orang tua dulu katanya Alas Ketonggo itu ibunya sana, lakinya gitu. Ibu, bapaknya. Ya, jadi bapaknya Suami istri berarti ya, maksudnya? itu. Jadi ada kaitannya itu. Ada kaitannya ya. Ya. Iya memang saya juga pernah mendengar itu kaitannya bahwasanya banyak orang menyebut Alas Ketonggo ini sebagai ibu, ya, Alas Purwo sebagai bapaknya, bapak. ya. Dan berkaitan dengan ini nih apa? Lukisan ini. Ya, lukisan. Bisa dijelaskan ini lukisan siapa aja ini, Mbah ya? Ini yang melukis Ibu Sekaryati dari Jakarta. Sekaryati Waktu dari dia Jakarta. ritual di sini dia punya inspirasi Inspirasi. Putri Kediri, Galuh Sondro Kirana sama Panji Nukertawati. Oh ini dua Iya, dua sosok iya. ya. Dia ini mencoba melakukannya itu di mana Pak? Ininya apa penerawangannya? Di sini. Di tempat waktu ini ya? Iya di sini. Oh jadi di petilasan Brawijaya Iya. kelima ini. Ya? Iya. Kalau yang sebelah ini Oh Ismoyo itu. Ismoyo Jati Iya. ya, Mbah Semar. Ya. Dan sebelah Sebelah itu Brotoseno itu ya, Jagala Bilowo itu. Waktu di Segoro itu ya. iya di laut Ambil ya. air apa itu Purwitosari itu. Kalau Sari. sejarah pewayangan itu. Oh iya, banyak tentang pewayangan ya di sini. Terus yang terakhir nih Mbah, Iya. selama Mbah menjadi juru kunci di Alas Ketonggo ini, pernah mengalami hal-hal mistik nggak kira-kira? Oh enggak ada. Yang ada dimimpiin penunggu Alas Ketonggo atau mungkin ya makhluk-makhluk yang bersemayam di Oh, alas ini? Saya belum. Belum pernah ya, nggak ada sama sekali. Cuma saya mengantarkan doa ya, yang penting berdoa pada yang kuasa. Maha Kita Kuasa. doakan leluhur kita, mudah-mudahan dikurangi dosanya di tempat yang bagus Oke, gitu amin, aja. amin. Nanti sababiai lah kepada kita gitu Gitu aja. ya, bagus Iya. bagus. Jadi memang nggak ada ya Nggak ada. interaksi gaib atau mistik Nggak ada. dengan penghuni di sini ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, nih Mbak Suyitno yang terakhir nih Mbak. Kira-kira Mbak Suyitno ada pesan nggak nih buat kita Ya, semua? begini. Kita ini sebagai generasi penerus budaya yang bangsa ya. adiluhung, Amin. marilah kita uri-uri, kita rawat Betul. peninggalan nenek moyang kita, jangan sampai kita lupakan. Nanti kalau diuri-uri sama seperti orang Malaysia itu sering kesini banyak, orang Brunei, orang Singapura. Oh, iya. Nanti nek di daku sana awake sing muring. Ya kan, marilah kita uri-uri, kita lestarikan. Lestarikan, dijaga, Ya, apalagi sampai dirusak. Kalau enggak juga. kita ini terus siapa? Betul lah. Karena walaupun gimana ini kan peninggalan Ya, leluhur peninggalan kita. sejarah, Sejarah yang harus Ya. tetap kita jaga dan lestarikan. Itu aja lah pesan ya. saya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbah. Mudah-mudahan Mbah selalu diberikan kesehatan. Amin, Ya. amin. Oke, sahabat siar. Ini informasi yang sangat menarik ya, yang diceritakan oleh Mbah Suyitno seputar tentang Alas Ketonggo. Ya mudah-mudahan dari informasi ini bisa sahabat siar bisa paham tentang sejarah singkat daripada Alas Ketonggo. Mbak Suyitno, terima kasih banyak ini. Oh ya, masih terima banyak kasih ya. waktunya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Mudah-mudahan Mbak juga selalu sehat. Amin. Ya, insya Allah. Ya. Oke, sahabat siar, insya Allah kita juga akan mengadakan prosesi mediumisasi di tempat ini karena saya juga pengen tahu lebih lanjut dari sisi-sisi lain tentang lokasi di Alas Ketonggo. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Ya, Nenek masukin aja ya. Ada yang mau masuk ini ya.
Kenapa dia tiba-tiba begini? Pas di mobil tadi. Siap, tadi kita baru saja mau memulai dengan kegiatan pertama, tiba-tiba dia mengeluh sakit kepala. Terus saya merasakan adanya gumpalan energi ya di kepalanya, makanya saya minta izin untuk dia menjadi mediator pertama. Awalnya pas, tapi saya kenal energi ini. Mudah-mudahan dugaan saya tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Sepertinya kita pernah berjumpa. Ya, kita pernah berjumpa ya. Tapi untuk meyakinkan saya, apakah itu benar Anda, bisa sebutkan Anda ini siapa? Dan apa maksud kedatangan Anda ke tempat ini? Anda bukan berasal dari sini. Siapa? Joyo Wiseso? Anda ini siapa? Kok mencari Joyo Wiseso? Nah, kan betul. Nanti dewe. Kenapa Anda mencari dan menanya kepada saya? Anda kan asisten pribadi. Kenapa Anda? Tanpa pamit. Di mana dia? Saya nggak tahu lah. Setahu saya dia kan di Alas Purwo. Alas Purwo tidak ada. Tidak ada. Di mana dia? Kau sebutkan. Dia ikut kamu. Saya juga, kalau bilang nggak tahu, disangka bohong. Saya nggak melihat adanya Jaya Wisesa di tempat ini. Tapi terus terang aja, Anda ini makhluk kedua yang mencari Jaya Wisesa. Sewaktu saya mengadakan liputan di Karawang juga ada yang mencari Jaya Wisesa. Aku Wanarayuda. Anda Wanarayuda? Cari Jaya Wisesa. Di mana dia? Anda yang masuk waktu itu ke Karawang bukan? Ada juga makhluk yang mencari Jaya Wisesa. Dia bilang dia ke Alas Purwo, tidak ada Jaya Wisesa. Mungkin dia Sentono. Siapa? Sentono? Atau Eyang. Eyang? Kusuma Merto. Kusuma Merto? Dari Sumbing. Sumbing? Jaka Kelana? Namanya itu. Eyang Kusuma Merto. Masya ada samamu. Tapi aku tak sanggup menembus pagar yang kau buat. Lepaskan dia. Aku berurusan dengannya.
Saya nggak menangkap Joyo Wiseso, tapi itu kehendak dia sendiri, dan dia insya Allah akan hadir ke tempat ini. Dia tidak bertanggung jawab dengan rakyatnya. Dia pasti bertanggung Saya jawab. tidak terima. Dia pasti bertanggung Memang jawab. tidak, Dia pasti bertanggung jawab. Anda nggak usah khawatir. Dan kepergian dari Alas Purwo karena keinginan dia sendiri. Itu karena kalian. Itu karena saya. Dari dulu seperti itu. Saya disuruh memata-matai kalian. Namun sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Maksud Anda Jaya Wiseso sudah mulai tertarik dengan ajaran Islam? Ya itu haknya dia. Saya sendiri nggak memaksa Joyo Wiseso kok. Saya ingin bertemu dengannya. Nanti, tidak saat ini. Kita baru aja mau memulai. Saya ingin bertemu dengannya. Ada perhitungan yang akan saya berbuat untuknya. Perhitungan apa? Cepat katakan. Saya tidak akan mengatakan. Berarti aku berurusan denganmu. Berurusan dengan saya. Atau semua ini akan kubawa. Sukma siapa yang Anda akan bawa? Sukmamu. Sukma saya. Anda ingin membawa Sukma saya? Tidak semudah itu. Saya sudah di-upgrade. Baiklah. Kita harus berurusan. Kita harus bertemu lagi lain waktu. Oke, saya tunggu. Saya nggak punya salah kepada Anda. Sakit juga. Di depan dia mah kayaknya gagah. Hah? Ini tekan gitu. Cuman ada yang ngalir masuk, keluar masuk gitu. Enggak, nih kira cuma nyapa doang begini, Indra. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak tahu. Ini kayak di mobil. Ada yang ambil. Oke, sahabat sial, tadi kita baru aja mau mulai acara ini dengan mediator dari Jawa Timur, dari Surabaya, Mas Angga. Cuma tiba-tiba Dian Cepluk datang kepada saya membawa air, dia mengeluk kepala. Memang tadi dalam perjalanan kita menuju Alas Ketonggo ada dua apa ya, suara aneh, Indra ya? Iya. Seperti raungan, padahal dia dalam keadaan pejam mata atau dalam keadaan tertidur lah seperti biasa gitu. Saya juga nggak menyangka kalau ternyata Wanarayuda telah memata-matai kita sejak di jalan tadi. Makanya tadi saya langsung aja buka apa namanya portal daripada Dian Cepluk agar saya juga bisa tahu apa maksud dia datang, karena memang kita udah lama sekali nggak berkomunikasi dan berdialog dengan Wanarayuda. Oke, jadi rupanya memang ada dua makhluk ini yang sedang mencari Joyo Wiseso, karena memang Rahyang Joyo Wiseso tidak ada di Alas Purwo. Yang pertama, makhluk yang datang di saat kita liputan di Karawang, yang ternyata beliau bernama Eyang Kusumamerta, atau siapa sih, Sentolo tadi dijemput itu. Sentono ya, atau Sentono. Saya duga sih dia itu yang Jaka Kelana itu, Eyang Kusuma. Tapi, hah? Dia nyebut emang? Dari Gunung Sumbing. Kalau nggak salah sih dia pewaris tahta Gunung Sumbing. Cuman karena dia mempunyai tipikal pengembara, dia nggak mau melanjutkan dari bapaknya, seorang Rahyang bapaknya itu. Oke, sahabat siar, kita akan lanjut. Lah ini belum bangun.
Oh, Kok walah? Walah. Tidur. Walah. Ini belakang kita. Oke, Yan. Kenapa tadi ente tiba-tiba ini? Jatah ente kan nomor 4 mediator. Apa yang terasa tadi memang begitu nyampe di sini tadi pas kita mau mulai? Ente ngeluh kepala, berat. Perut mual, kepala berat. Ya seperti itu kalau waktu mau di medium misalnya. Kayak mau di medium. Iya tadi makanya ente ada tadi. Saya bermaksud tadi kan Minta air. Minta air. Oh. Nggak taunya? Malah dimasukin. Dengar Abah masukin sekalian gitu ya, gitu. Iya nanggung Yan. Yudo nggak tahu mana Yudo yang masuk. Ya udah ente istirahat dulu. Iya, Bang. Ente di mobil sadar nggak ente agak sedikit meraung 2 kali tidur, lagi tidur. Di mobil. Oh. Tidur saya. Iya ente tidur tapi kita dengar ente meraung 2 kali hampir mirip sama yang tadi. Tapi alhamdulillah semua sudah terjawab apa yang terjadi sama diri ente. Tapi gimana ente sekarang udah ringan? Enggak apa-apa, enggak berasa apa-apa. Nggak berasa apa-apa ya? Iya. Padahal loncat-loncatan tadi nggak ada yang sakit. Wah, Tuh kan, nggak apa-apa. robek. Mana? Ini sepatu baru. Dari sahabat. Oh udah tahu dari Hong Kong, udah tahu. Dari Hong Kong, Mas. Oke, Angga. Nah, sip. Wah, bahaya kalau training nih. Iya, lari. Ini kita bertemu lagi dengan Mas Angga. Mas Angga ini yang kemarin sempat jadi mediator di Alas Purwo ya, Mas ya? Siap. Ingin lagi, Mas ya? Ingin lagi. Siap. Siap. Bismillah. Bismillah. Oke, kita fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda bertingkah seperti jawara? Apa kamu di sini? Ya, kami di sini ingin mencari informasi. Ya, nanti kita akan pulang. Bubar. Nanti kita akan bubar. Jangan di sini. Kenapa jangan di sini? Saya tidak terima. Anda siapa di sini? Kamu gak perlu tahu. Oke. Anda makhluk dari sini? Ya. Kenapa Anda merasa terganggu dengan keadaan kami? Udah kita ngobrol aja. Kita ngobrol baik-baik ya. Anda bertempat tinggal di sebelah mana? Depan. Pendopo berarti. Anda mempunyai tugas di sini? Menjaga di sini. Menjaga di sini. Berarti Anda Kamu kenapa ke sini? Anda perlu apa? kami ingin mencari informasi terkait tempat Informasi ini. apa? Terkait tempat ini, Anda bisa untuk memberikan informasi. Apa? Jadi Alas Ketonggo ini
Dulunya seperti apa sih? Hutan ya? Dan sekarang banyak orang datang ke sini untuk melakukan ritual. Anda tahu? Kemudian apa yang Anda rasakan? Senang? Udah tenang, udah tenang. Sudah. Tenang, tenang, tenang. Siapa itu? Siapa itu? Itu. Mana? Siapa? Siapa yang di sana? Seperti apa wujudnya? Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Ya, saya kan ingin bertanya, apakah sama seperti apa yang saya lihat? Kenapa kamu bawa orang banyak di sini? Ya, kita ingin tahu tempat ini seperti apa. Kamu sudah tahu. Belum. Kamu pura-pura tidak tahu. Siapa tahu informasi yang kami punya berbeda dengan Anda. Sudah sama. Sama. Lalu kamu tahu apa yang saya Apa yang punya? ada di pikiran kamu saya tahu. Wah, sombong. Tempat ini ada hubungannya nggak dengan Brawijaya kelima? Jadi Prabu Brawijaya terakhir itu pernah ke sini. Dia melakukan apa di sini? Tapa Brata. Tapa Brata. Masya Allah. Makanya dibikin petilasan ya tempat dia bertapa. Banyak pengikutnya di sini. Banyak pengikutnya di sini juga yang ikut. Jadi beliau juga didampingi oleh Siapa? saya Hakim Bawazir. Kami dari Syiar Dalam Gelap. Kenapa kamu banyak pasukannya? Ya, kita ada dari Korwil Surabaya, Korwil Solo. Bukan, kamu jangan pura-pura. Pasukan saya ini ya. Yang Kamu mau nampak. apa ke sini? Ya, Bawa kita- pasukan. Ya, itu istilahnya pengamanan pas pampres saya lah itu. Saya di sini juga pengamanan. Oh, ada juga pengamanan di sini. Masuk. Jadi kita ke sini itu memang mencari informasi tentang berbagai macam situs budaya yang ada di sini. Terutama masalah sungai apa? Tempur. Gak ada itu. Tempuk. Tempat orang kumkum. Gak ada. Waduh, udah mulai Itu sungai biasa. sungai biasa. Ya, Oh, sungai biasa. Tapi kan orang mandi di situ enak segar badannya. karena banyak yang menyelewengkan. Oh, seperti itu. Oh, jadi baik begitu sekarang. Jadi begitu. Karena kamu menakutkan. Ustaz, menakutkan ini enggak. Menakutkan. Terbalik, ada yang menakutkan. Kamu pura-pura. Bukan pura-pura, kita hanya mengcross. Kamu sudah tahu. Kenapa tanya? Ya emang nggak boleh kita nanya. Saya juga kan pengen tahu tugas Anda di sini apa. Menjaga. Ketertiban. Heavy berarti Bang. Memang ada orang-orang yang nggak berbuat tertib di sini. Banyak. Terus apa yang Anda lakukan kepada mereka? Ada tugasnya sendiri-sendiri. Enggak, maksudnya sama orang yang datang ke sini Mengganggunya. mengganggu. Dengan cara apa? Ya, biar niatannya tidak terkabul. Jadi rata-rata yang datang ke sini itu punya niat tertentu. Kekayaan, jabatan, kekuasaan. Masya Allah. Berarti menjelang pemilu ramai di sini. Banyak. Banyak. Pejabat-pejabat korup. Masya Allah. Pejabat. Anda tahu dari mana korup? Nonton. Nonton. Kok bisa nonton? Nonton. Anda nggak ada kerjaan nonton pejabat korup. Masya Allah. Apalagi yang kau tanyakan? Enggak. Memang Anda bisa mengabulkan keinginan Siapa yang mereka. datang itu? Hah? Siapa yang datang? Bukan siapa-siapa itu. Tenang aja, tenang. Anda ngelawak sih, jadi banyak yang datang. Siapa itu? Oh, udah tenang. Emangnya Anda bisa mengabulkan keinginan orang yang datang ke tempat ini? Bisa. Hai, kamu sini. Ikut jalan. Ini yang dimaksud. Bukan dia musuhnya. Dia sama itu. Jangan. Apa kamu? Jadi ngelawak. Disuruh pulang. Mau ngomong. Mau ngomong? Oke, apa yang Anda sampaikan? Sebentar. Sabar dulu. Sebentar.
Jangan. Kebuiran. Sebentar. Kebuiran apa ini? Sebentar. Sebentar. Sabar. Dia kali ada informasi penting ini. Saya mau berpesan. Apa tuh pesan? Tolong luruskan niat-niat orang yang kesini. Jangan menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu cuma sesaat. Oh, seperti itu. Oke. Tuntasin. Oke. Saya berhadapan dengan siapa ini? Oh, Anda yang waktu itu datang. Oke. Berarti Anda makhluk yang dimaksud oleh mediator kita tadi itu. Ada makhluk yang datang, makhluk yang datang. Anda betul membawa pasukan ke sini? Prajuritku. Prajurit ya. Sebagaimana dibicarakan mediator kita tadi. Macan kumbang. Macan kumbang. Macan oreng. Mapu. Kenapa ada mereka suruh masuk? Nanti rusuh lagi di sini nggak? Kita perang sih. Janganlah. Kita di sini itu untuk mencari informasi, bukan dalam rangka pertempuran. Kita jaga-jaga aja. Kalau memang terjadi penyerangan kepada kita, baru turun tangan. Jangan nyerang duluan. Silakan harimau putih suruh masuk. Si bodas. Siagakan aja. Jangan ada pertempuran dulu. Situasi masih kondusif. Jadi pasukan saya mau gimana? Ya, standby. Mengamati dulu lokasi di sini. Kalau memang terjadi penyerangan dari wilayah sungai, baru Anda bergerak. Beritahu. Apa nggak sekarang? Ya, aduh, Anda macan suka begitu sih. Emosian. Kelamaan. Dah, kelamaan. Ya. Ingat satu komando. Jangan bertindak sendiri. Nanti saya juga yang repot. Oke? Iya. Dan kita punya misi sendiri di sini. Untuk mengislamkan Jaya Wisesa. Misi kita itu. Jadi kita fokus ke situ. Sambil kita pengen tahu tentang dendamnya Kebo Ireng. Apa dia hadir, muncul atau tidak. Kita tunggu sampai kehadir. Di sini Banyak. pasukannya udah siaga. Ya udah, kalau udah siaga, Anda juga menyiagakan diri. Jangan menyerang duluan. Iya. Paham ya? Siaga. Nah, begitu dong. Siaga. Ingat, misi kita mengislamkan Jaya Wisesa. Ada Bopo Lodaya. Nah, itu kan. Apalagi ada dia. Bopo Lodaya. Oke. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Saya menanti perintah. Oke, sip. Di belakang. Bismillah. Oke, sahabat siar. Mudah-mudahan situasi tetap kondusif ya. Karena memang salah satu rencana yang kita rencanakan ke tempat ini, Alas Ketonggo, tidak lain tidak bukan adalah untuk mencoba mengislamkan Rahyang Jaya Wisesa, sekaligus menerima tantangan dari Kebo Ireng. Kita ke lokasi ini memang sedang menunggu dan menanti apakah dari pihak Kebo Ireng akan melakukan penyerangan atau melakukan balas dendam kepada kita. Dan yang terakhir, kalau kondisi betul-betul sudah kondusif, mungkin kita akan baru memainkan rencana utama kita, yaitu mencoba mengislamkan Joyo Wiseso. Apalagi ada kabar baik, Joyo Wiseso telah pergi meninggalkan Alas Purwo.
Dan kita pengen tahu tujuan Joyo Wiseso pergi dari Alas Purwo dan ada di mana dia. Mungkin nanti kita akan berdialog dengan Rahyang Joyo Wiseso. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, kita sudah bersama mediator kita, Kang Wendy dari Korwil Bekasi. Tadi Kang Wendy apa yang dirasa tiba-tiba masuk ada Sebenarnya sih bukan mediator sih, ya, tapi nggak tahu tiba-tiba kayak ada bayangan harimau hitam masuk gitu. Dan habis itu sadar tapi nggak bisa ngontrol gitu. nggak bisa kontrol. Ya. Terus gimana rasanya? Rasanya Mau jadi mediator lagi? nggak mau. Nggak mau. Wah, beda dong sama dengan Mas Rangga berarti. Mas Rangga, gimana nih yang 2 kali jadi mediator? Kapok nggak? Nggak? Ya. Wah, mantap. Jadi mau lagi ya? Insya Allah. Terus yang kedua Kalau tadi diizinin. gimana rasanya? Seperti apa, kunang-kunang gitu, seperti ada cahaya yang putih gitu. Kalau Kang Wendy kan tadi sadar tapi nggak bisa kontrol. Kalau Kang Rangga? Bisa melihat seperti apa, cahaya lampu gitu. Habis itu udah enggak itu. Udah nggak sadar lagi ya? Oke, sahabat Syiar, kita lanjutkan untuk mediumisasi selanjutnya dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Makasih, Kang Wendy, Kang Rangga. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya berhadapan dengan siapa ini? Kenapa Anda kaget? Banyak orang di sini. Dia. Anda makhluk dari Alas Ketonggo? Iya. Kayaknya kakek-kakek, Mas. Anda perokok? Kok jadi batok-batok begitu? Bisa memperkenalkan diri Anda? Yo. Sopo asmanipun sinten?
jadi kita ngobrolnya duduk saja. Yo. Wah, iya. Iya. Saya berhadapan dengan siapa ini? Singonegoro. Singonegoro. Iya, Singolodro. Singoludro. Masya Allah. Anda berasal dari mana ini? Dari tempat ini? Iya. Alas iki. Ya, Kalau boleh saya tahu, di mana posisi tepatnya Anda berada? Murigono. Sungai. Oh, petilasan itu yang ada patung Semar. Anda mirip Semar. Badannya bosan. Bukan? Di pendopo atau di pohon? Ah, di pendopo. Oke, oke. Masya Allah. Anda sudah berapa lama di tempat ini? Oh, ratusan tahun. Ratusan tahun. Berarti sebelum atau sesudah Prabu Brawijaya ke tempat ini? Waduh. Kenapa kok kaget saya menyebut nama Brawijaya kelima? Ya apa, Mbah? Sopo sik wani beberke cerita kene kabeh. Ora bakal tekan pungkas. Ya, Nek saya tak beberke. Kenapa? Ora iso tuntas le. Nggak bisa tuntas. Ora Kak, wani. penyebabnya apa sampai nggak bisa tuntas? Ora wani. Nggak berani Anda? Ora gak wani. Apa karena Anda saksi sejarah keberadaan Brawijaya di tempat ini? Waduh. Aduh, terus Anda. Iya. Yo, Wah, ini. Apakah Anda mengikuti iringan Prabu dari Majapahit? Walah, ditakonmu angel tak jawab, Ger. Susah saya jawab. lu kenapa susah? Kalau Anda memang mengikuti Brawijaya dari Majapahit sampai ke tempat ini ya bilang, "Nggih, aku sing ikut Brawijaya kelima." Kalau bukan ya bukan. Bakal tak beber nanging ora iso kabeh. Oh, seperti itu. Ya wis lah. Mana yang dianggap penting untuk kita ketahui tentang sejarah itu? Oh. Duk nalika semono. Sang Prabu teko ana ing alas kene ora liya. Niate siji lepas ageman. Melepas ageman. Karena ora mungkin yen bapak karo anak kuwi dadi mungsuh. Masya Allah. Aja ditakokno anak sapa bapak sapa. Iya, iya, iya. Saya nggak akan tanya. Sing jelas Yang jelas ana ing wangsa kuwi agama sing saiki tok cekel yang kamu pegang kuwi lagi misuwur ning tanah Jawa. Oh, lagi viral. ya Duk nalika semono dadi Sang Prabu mrene. Waduh. Ger. Kenapa, Mbah? Ora liya siji lepas ageman pengen ngrasake dadi rakyat kaya aku kaya kowe ora liya rakyat cilik. Jadi rakyat jelata gitu. Ya. Ananging lepas saka kuwi ana ning alas kene sakwise kedaden setelah kejadian kuwi mau krana karena ana ing bumi Jawa ada di bumi Jawa saknyatane sebenarnya Ibu Pertiwi ana ning kene. Ibu Pertiwi ada di sini. Apakah itu yang dimaksud alas Ketonggo adalah alas ibu?
Nah, kenapa neng kene disebut ibu? Wah, kerajaan utawa keraton neng tanah Jawa saka Brang Kulon tekan Brang Wetan. Anane Pajajaran lan liya-liyane. Kuwi misuwur krana merga Sang Prabu lelaku neng kene. Diperhatini neng kene. Masya Allah. Mula sakwise kedadian iku saka kulon tekaning wetan kerajaan-kerajaan kuwi iso misuwur. Kenapa alas iki disebut utawa dikei ater-ater alas ibu? Yen to ora kleru memungguhi alas bapak ana ing alas Purwa utawa wiwitan. Masya Allah. Ini informasi yang menarik ini. Anda tahu berapa lama Sang Prabu ada di tempat ini? Ora suwe. Ora suwe, ora tahun-tahun. Kemudian melanjutkan ke Gunung Lawu. Iya, kenapa aku ora iso beber kabeh? Mergane pas jaman tuk nalika semono agama ingkang dianut karo Prabu kuwi ora kaya saiki. Oh, yang di tidak seperti sekarang. Ananging sejatine Prabu kuwi tresno karo agama sing saiki ana ing tanah Jawa. Oh, dia tertarik dengan Islam. Oh, Masya Allah. Jadi dia mulai tertarik, apalagi keturunannya banyak juga yang Muslim seperti Raden Patah, Raja Kerajaan Demak. kuwi sing tak sebut aja nganti bapak karo anak kuwi musuhan. Oh, itu yang Anda maksud. Bapak sama anak bermusuhan. Masya Allah, seperti itu ya. Dan di tempat ini juga Prabu Brawijaya melepas segala atribut kerajaannya. Iya. Ananging Duk nalika semono ana ing kedadian gunung kono. Kejadian yang ada di gunung itu. Ratu Gustiku muksa. Muksa di sana. Di Gunung Lawu. Apa yang Anda pahami tentang muksa itu? Dia masuk ke alam lain, dimensi lain, atau meninggal dunia? Sing sak ngerteni. Yang saya tahu. Sing diarani muksa kuwi yen raga kuwi iso ilang. Oh. Jadi amarga prihatine awak karo pikir kuwi iso nyawiji dadi siji. Yen to moksa kuwi gagal dadi ya Bathara Karang. Jadi Bathara Karang. Jadi kalau moksa itu gagal. Bathara Karang ngerti? apa itu? Karang di laut? Wow tuh. Oh bukan. Bathara Karang kuwi yen manungsa saiki mestani jenglot. Oh jenggot. Hah? Oh jenglot. Oh bukan jenggot, bukan ya? Jenglot. Jenglot. Oh itu Bathara Karang. Kuwi kedadian saka manungsa. Itu kejadian dari mana? Sing ati pikiran pengen moksa ning ora kasil. Oh tapi nggak berhasil, gagal gitu ya. Iya. Lantas menjadi Bathara Karang. Iya. Berarti jasadnya mengecil itu. Iya. Masya Allah. Tapi tidak bagi Prabu Brawijaya, dia Ora. berhasil moksa.
hilang lenyap secara jasad Iya. dan hati, raga ya. Oh, seperti itu. Apakah dia itu masa bersedih ketika meninggalkan atau melepas kebesaran? Ora. Enggak. Ora. Dia tidak bersedih. Kuwi sing dipinginke suwe. Kepinginkan lama. Oh, seperti itu. Pengen ngrasake dadi kawulalit. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Iya. Itu dia ada yang memberikan saran atau nasihat nggak sehingga melakukan hal-hal seperti itu? Ana ning ora mungkin tak beber kabeh, Ngel. Oh, ada. Apakah dia yang lau? Aduh. Iki nek tak beberno nyangkut tanah Jawa sak isine. Ini kalau dibeberkan semuanya menyangkut tanah Jawa. Ya, buat nopo-nopo. Aja, Ngger. Jangan. Durung saiki waktune. Oh, belum waktunya ya. Ya udah, apa yang menurut Anda penting kami ketahui sebagai pelajaran buat kita, silakan diceritakan. Karena ini sangat menarik buat saya ini. Apa sing meh tok takokke babagan panggonan kene? Yen iso tak jawab, tak jawab. Oke. Ning sing kudu tak bingkem, ora tak beber, kudu tak bingkem. Oke. Tolong kabeh iku diregani, Ngger. Oke, ya saya paham itu. Saya paham. Jadi ceritakanlah apa yang memang layak untuk diceritakan. Iya. Iya. Terutama saya tertarik dengan mulai berkembangnya ajaran Islam di masa Prabu Brawijaya kelima. Saat itu Islam dibawa oleh siapa sih? Akeh. Akeh. Tuh, banyak. Banyak. Iya. Apa betul para wali saat itu yang menyebarkan ajaran Islam? Salah sijine iya. Salah satu. Yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sing ngelingke Gusti Prabu, Ratu Gustiku. Aja nganti anak karo bapak kuwi kedaden peperangan. Salah sijine sing tok sebut mau. Para sunan. Iya. Sunan sopo itu? Sunan sing kejawene Sunan yang kejawennya kental. Berarti Sunan Kalijaga. Iya. Betul, saya dapat hadiah berarti. Betul jawabannya. Betul ya. Masya Allah. Jadi Sunan Kalijaga itu memberikan nasihat jangan sampai terjadi pertempuran antara Demak dengan Majapahit. Iya. Anak dengan bapak, seperti itu simbolnya ya. Dan itu dipatuhi terutama oleh Prabu Brawijaya sehingga dia melepas kebesaran kerajaan atau melepas sebagai raja Majapahit. Nek Ratu Gustiku ora patuh, ora mungkin kabeh ageman dilorot ana ing papan kene. Di sini ya, di tempat ini. Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Di ada pertanyaan nggak, Di? Anda ini mendampingi Brawijaya 5 dari sana ke sini. Majapahit. Aku pendampingi nanging secara batin. Saya pendampingnya Secara zahir. Oke, iya. Kita paham itu maksud Anda secara batin. Satu lagi, Ustaz. Kalau Brawijaya tertarik dengan agama Islam, apakah Anda tertarik dengan agama Islam sebagai pendamping beliau? Aja takon kuwi le. jangan tanya itu. Aja takon kuwi. Kenapa itu? Gak boleh tanya itu. Tak jawab pribadiku. Ning aja mampir ning Ratu Gustiku meneh. Aku muslim wis suwe le. Anda muslim sudah lama ya. Ananging tak jaluk aja mampir ning Ratu Gustiku.
Iya, artinya kita nggak boleh nanya apakah Prabu Brawijaya kelima sudah muslim atau belum. Iya. Oke, seperti itu. Padahal Eyang Lawu sendiri sudah muslim. Ya. Orang ngerti. Orang ngerti. Senyum Anda Cari selamat aja udah. Masya Allah. Berarti memang tempat ini kental dengan sejarah Majapahit ya. Iya. Terutama di masa-masa terakhir keruntuhan dari kerajaan Majapahit. Brawijaya kelima. Dan saya juga mendapatkan informasi bahwasanya Prabu juga sempat mendatangi salah satu putra beliau yang bernama Bondan Kejawan. Apakah Anda tahu itu? Orang ngerti. Cari aman lagi. Cari aman. Terus Anda mengikuti sang Prabu sampai ke Lawu atau sampai di tempat ini aja? Tekan panggon gini. Oh, berarti Anda tidak ikut sampai ke Lawu? Ora. Sampai ke Jogja? Ora. Gunung Kidul? Ora ya? Itu atas perintah sang Prabu atau inisiatif Anda sendiri? Sing diutus tekan panggonan kene akeh. Gak iso nderekke Prabu munggah. Gak iso nderekke Prabu ning ndi wae gak iso. Oh, dia nggak bisa ya. Namung tekan papan kene. Cuma sampai sini. Oh, jadi dihantar sampai tempat ini. Iya. Sausé saka papan iki Gusti Prabu pengen dianggap rakyat biasa. Iya. Makanya ditinggal semua ajudan-ajudannya ya, pengawal-pengawal, para dayang-dayang semua. Biar tidak diketahui sebagai seorang raja. Masya Allah. Luar biasa juga itu Prabu Brawijaya kelima. Kalau bisa Anda ceritakan sosoknya seperti apa sih Brawijaya V? Terutama ketika dia memimpin kerajaan Majapahit. Bagus ya orang sing ngalahke. Gagah piteksa. Apa seperti saya? Kurang dhuwur kan. Berarti kalau tinggi dikit miring. Nah, kalau tinggi dikit mesti pakai bangku. Masya Allah. Jadi dia juga memerintah kerajaan dengan arif bijaksana. Iya. Tapi sayangnya nggak ada pewaris tahta beliau ya. Anak-anaknya itu banyak yang muslim. Anda nggak merasa marah begitu ketika memang sang Prabu itu mulai mencoba tertarik dengan Islam? Karena sebelumnya juga Anda mungkin mengikuti ajaran Prabu. Oh. Iya. Kurang lebih ngono, Ger. Jadi Anda nggak merasa benci terhadap Islam itu sendiri pada saat itu ya? Kuwi ora kanggo dibenci. Iya, iya. Ya, apa itu karena memang sistem dakwah para Sunan itu begitu arif bijaksana sehingga mudah diterima oleh masyarakat? Saelengku, sabare nek uang saiki ora ana. Yang sesabar sang Prabu atau para Sunan? Nah, para Sunan. Oh iya. Masya Allah. Sabare yo adile ora ana liya. Masya Allah. Terutama Sunan Kalijaga. Anda mengenal berapa Sunan pada saat itu? Atau pernah berjumpa dengan berapa Sunan? Sing temancep ana ing dodo. Ora bakal iso tak lalekne. Yo mung Sunan sing ngelingke marang Gusti Prabu iku. Oh, yang mengingatkan Prabu. Iya. Sunan Kalijaga. Apakah Anda dimuslimkan oleh Kanjeng Sunan? Akeh kedadian sing melu muslim, melu Islam, rakyat-rakyat ke Gusti Prabu, termasuk aku sak golonganku. Oke. Banyak ya. Lan ratu Gustiku ora elek-elek, ora ngelarang. Oh, Masya Allah. Dan di beliau juga nggak menyalahkan anaknya yang banyak
menjadi seorang muslim. Iya. Termasuk Raden Patah, beliau nggak menyalahkan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin teknik dakwah seperti itu yang harus kita pelajari lebih lanjut gitu. Masya Allah. Kalau boleh saya tahu ini di Alas Ketonggo sendiri, itu terutama sungai yang sering dijadikan sebagai tempat kum-kum. Ya. Apa betul bisa mengabulkan segala niat dan hajat orang yang datang? Kuwi men dadi salah artek Gengger. Oke. Seperti apa itu? Kedaden sing sak tenane. Rikala Ratu Gustiku melepas ageman. Kuwi banjur sing dileksanake. Kuwi toharoh nek ora kleru ya, Ngger. Iya, toharoh bersuci. Sesuci. Bento raga kuwi suci. Toharoh ana ing kuwi Sungai. Isor kono kuwi. Apa Gus? Sungai. Iya, kali. Kali. Kuwi ora liya niate toharoh Bersuci. ananging saiki disalahartekke. Yen tok akeh wong pengen jabatan. Pengen lan liya-liyane. Kekayaan. Iki ana kungkum ning kono. Itu termasuk pengen kaya. Oh, akeh le. Akeh. Akeh. Bendo. Akeh. Akeh ya. Sing pengen kasekten jaduk akeh. Pengen kesaktian Oh, kesaktian. banyak. Banyak juga. Masya Allah. Tapi apa itu semua bisa terwujud kira-kira? Oh, ora bakal. Tidak bakal, Bang. Oh, seperti itu ya. Dan katanya nih mitosnya sungai itu berisi para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Kuwi sak bangsaku, Ger. Itu sebangsa. Sebangsa Anda itu. Iya. Berarti bertanduk dan bertaring. Ya lho, wujudnya harus digawe ayu kaya apa wae iso. Oh iya betul. Nampaknya menyerupakan. Ya, Masya Allah. arep digawe eleke kaya apa wae Iso. iso. Jadi bangsa Anda memang bisa berubah bentuk ya sesuai dengan kemampuan. Iya, Yang menjadi wanita paling cantik bisa, yang paling jelek pun bisa. iya. Masya Allah. Tapi memang sangat disayangkan ketika ada seorang muslim yang beriman kepada Allah, mengaku sebagai umat Rasulullah, melakukan aktivitas seperti itu. Yang seharusnya mereka meminta langsung kepada Allah. Tanpa melalui perantara-perantara tertentu. Iya. Sangat disayangkan. Ya, apa meneh, Ger? Ada pertanyaan? Kalau Anda mengetahui banyak orang yang datang ke situ untuk kum-kum dengan niat-niat yang jelek, terus apa yang Anda lakukan sebagai seorang muslim? Ya saya meneng le. Meneng aja. Iya, Oh, Anda hanya diam saja ya. wis meneng. Ya, nggak mencoba untuk memberikan kesadaran kepada mereka yang datang. Karena memang juga bingung juga sih kadang yang datang ke sini juga bukan dari umat Islam. Dari ajaran lain, mereka melakukan ritual tertentu ke tempat ini. Kita nggak bisa larang. Iya. Yang muslim itu. Kecuali yang muslim, mungkin Anda bisa mengingatkan lah. Dikasih tanda. Tapi Anda enggak ya? Enggak ya. Niate wis kurang apik. Diliki kaya ngopo ora bakal Iya, iso. betul. Ora bakal kelakon. Karena kembali Nggak kepada niat. mungkin iso, Ger. Seperti Berarti Anda itu. pernah mencoba? Carane aku sing ora iso. Iya. Kecuali dimediumisasi. Iya. Oke, ini pertanyaan lain ini yang menyangkut
makhluk-makhluk lain yang ada di alas Ketonggo. Anda mengenal dengan sosok yang bernama Kebo Ireng? Alas Purwo apa alas Ketonggo? Iya, dia asalnya dari Alas Purwo. Tapi katanya dia punya guru atau punya saudara di alas Ketonggo. Atau makhluk yang namanya ada kebo-kebonya, Anda tahu? Maeso Suro kuwi. Gunung Kelut iku. Sak ngertiku Maeso Suro. Oh, seperti itu ya. Masya Allah. Mahisa. Tapi panggonane ora ning kene, Ger. Nggak ada di sini. Ora. Ada di mana dia? Dhuwur. Di atas gunung. Iya. Gunung apa? Ya kuwi mau. Oh, Gunung Kelut. Mahisa Suro. Yen ora kleru Maeso Suro. Iya. Itu juga informasi yang saya terima itu. Penguasa Gunung Kelut. Jadi dia itu memang guru daripada Kebo Ireng ya. Oke, nanti saya akan coba tindak lanjutin. Maeso Suro. Ana siji meneh, Ger. Sopo iku? Maeso lali Ger aku. Oh lali ya wis. Wis apa-apa. Kenapa-napa lali. Ning sing kadigdayane pedap-pedapi Maeso Suro. Oh, itu yang harus diwaspadai. Iya. Oke. Oke, terima kasih atas informasi yang Anda berikan. Saya sangat menghargai Anda banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kira-kira Anda ada pesan nggak Anda? Kalau Anda seorang Muslim, tentu pesan kepada Muslim yang lain. Oh, saiki panggungan kene wis mulai do gelem memuji marang Gusti kok, Ger. Oke. Wis muga-muga Alhamdulillah. sing do ngambah bekas jelas Gusti kuning kene. Muga-muga uripe ayam tentrem. Amin. Insyaallah. Kalih saka sambikala, kalih saka rubeda penyakit sing saiki ana. Lan tansah cinaket ing kanugrahan ya, Ger ya. Iya. Aja lali. Manembah manekung marang Gusti. Menyembah kepada Gusti. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah pula kita memohon pertolongan. Oke. Tapi ngomong-ngomong, Anda belum menyebutkan nama ini. Saya belum tahu nama Anda siapa. Singonegoro. Tadi udah maksudnya. Hah? Udah tadi. Enggak, kali berubah enggak? Enggak berubah ya? Enggak, aman. Oh, Singonegoro. Iya, Singolodro. Singalodro. Masya Allah. Oke, saya hargai Anda telah hadir dan banyak memberikan informasi kepada saya. Kalau Anda ingin meninggalkan tubuh yang Anda rasuki, monggo silahkan. Enak banget ngerjane. Enak apa nih? Enak apanya ya? Tubuh yang Anda rasuki. Yo. Wis aku pamit, Ger. Oke. Matur suwun. Dibantu atau dia sendiri? Sendiri nih. Dereke nggih. Aduh, alhamdulillah. Lupakin aja. Alhamdulillah. Tisu siapin tisu. Nanti Bi. Pukul di. Tuk 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 tuk. Oke, sahabat Syiar. Nah, tadi kita berdialog dengan salah satu makhluk yang pernah ikut dengan Prabu Brawijaya kelima. Iya. Memang apa yang diceritakan dengan makhluk tersebut
tidak jauh berbeda dengan informasi yang saya terima dari juru kunci di Alas Ketonggo ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik. Yang jelas memang situasi pada masa itu luar biasa, terutama tentang sosok Prabu Brawijaya kelima yang beliau rela meninggalkan kebesaran sebagai seorang raja hanya untuk mencari atau memposisikan diri sebagai rakyat jelata. Ini luar biasa ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan mediumisasi yang selanjutnya. Saya akan mencoba untuk mencari sosok yang berkaitan dengan Kebo Ireng. Mudah-mudahan makhluknya bisa kita masuki ke tubuh mediator kita. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, siap. Bismillah. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.